Setelah itu libur ya, libur sampai Kliwon. Pokoknya sampai Kliwonan lagi baru nanti dibuka lagi. Terus kalau mau ke sini 1-2 hari habis Lebaran, ayah masih di rumah. 1-2 hari masih di rumah, hari ketiga kan berangkatnya hari ketiga berarti. Saya ada tablik ke Jawa Tengah, di Bumi Ayu, terus ke Purworejo, terus kemana lagi ya? Ada 3 tempat lah pokoknya. Setelah itu, ya di Brebes, Bumi Ayu, terus ke Purworejo. Nanti langsung ke Sawan dulu ke ibu, mau ke Tasik dulu. Jadi mungkin yang mau ke rumah ya 1 atau 2 hari. Yang biasanya kayak Pak D itu datang ke sini gak pernah ketemu tiap tahun ya. Nah, tapi besok 1-2 hari saya masih ada di rumah, masih di sini. Itu aja ya. Dan nanti untuk istiqomah malam Seninnya besok masih 1 kali lagi. Setelah itu kita liburan. Silahkan dikir masing-masing saja di rumah. Tetap jangan libur segala-gala. Ya, kita dikir cuman masing-masing di rumah masing-masing. Nanti kita buka malam Kliwon. Dimulai dari malam Minggu itu ada acara Gus Dani. Ya jadi Gus ya. Tanggal 11-nya itu ada acara sholawat akbar malam Minggu, ulang tahun The Pro Audio. Kok gak ada yang tepuk tangan ya? Tuh. Nah, itu diisinya sama sholawat full. Nanti yang jadi vokalisnya insya Allah dari Habib Syekh ya, dari Solo. Nanti malam Senin itu biasa zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jilani Kliwonan, itu ya. Jadi kalau malam Minggu itu nggak ada pengajian, cuma sholawat aja. Isinya sholawat full sholawat. Ya, bener gitu ya, anak-anak. Bener Bil, gitu. Ya kamu yang muda-muda itu, bener gitu kan? Ya. Jadi saya tidak campur-campur. Kalau malam Senin memang jadwalnya kita manakiban. Sudah khusus kita pakai untuk manakib. Jadi kalau ada acara lain boleh di malam Selasa atau di sebelumnya. Gitu ya. Nah terus yang selanjutnya tentunya saya terima kasih kepada semuanya yang malam ini hadir. Nanti selesai ngaji mudah-mudahan cukup ya, makan dulu semua di sini, sahur. Nanti perkara dari sini mau makan lagi di rumah terserah. Ibu-ibu cukup nggak ibu-ibu? Banyak bulurah? Bulurah banyak nggak? Tadi masak? Hah? Nah, kemarin dikirim kambing sama Gus Dani. Di semalam tuh hujan gede banget. Akhirnya saya panggil, Gus, gimana nih? Ngaji mau di lapangan apa mau di sini? Kata Gus Dani, di sini aja ya. Ya udah, jadinya di sini. Gitu ya. Jadi nanti makan dulu aja. Selesai ini nanti doanya Bunda Badiah. Saya juga minta doa sama beliau buat tempat kita di sini semoga tambah berkah, gitu ya. Ya barangkali tidak banyak yang ayah sampaikan ini, sedikit saja ya. Jangan sampai nggak ngomong pisan. Hah? Sedikit apa banyak? Saya itu udah ketemu gini nih Pak De, udah bergembira. Kayaknya ngomong hati ke hati lebih pas. Apa yang dipikirkan Kiai jamaah hari ini? Coba saya mau tanya, ada nggak yang ma'rifatullah? Ini zikir, pentingnya kita
zikir kepada Allah. Zikir loh ya, bukan wirid. Zikir itu kalau guru kita Abah Yai bilang begini, la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Ada yang disebut dengan pedang tauhid, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Beliau ini sering menyampaikan kepada kita bahwasannya kita sebagai muridnya, sebagai santrinya, berusahalah untuk tetap berdiri di depan gerbang kalimat itu. Sehingga apa? Apapun tidak masuk di dalam hati. Hati ini adalah qalbul mukminin baitullah. Jadi hati kita ini rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Maka kalau itu adalah rumahnya Allah, maka yang pantas menghuni rumah itu siapa? Allah. Betul apa enggak? Diulangi ya. Hati itu adalah rumahnya Allah. Maka yang pantas dan layak untuk menghuni rumah atau hati itu adalah Allah. Maka apapun yang sekiranya akan masuk ke dalam hati, daunnya beliau saya cuma ngutip, penggalah itu semua dengan kalimat inna lillahi. Sehingga ketika engkau menjadi orang kaya tidak merasa, ketika engkau menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang alim, tidak merasa berilmu. Ketika engkau ditakdirkan menjadi orang yang punya jabatan, tidak merasa menjadi pejabat. Toh itu semuanya adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmah daripada kita mengingat Allah? Bagaimana orang itu tandanya sudah mengingat Allah? Ya mengingat dengan objek ciptaannya. Ini makanya mau lebaran begini, tradisi kita selalu diajarkan untuk mengingat orang-orang yang berada di sekeliling kita. Betul? Mumet ya, memang sudah harusnya begitu. Ya kan? Kita bisa hari ini berdiri sampai hari ini, tentunya Allah menghadirkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kayak hidup itu kayak naik itu, panjat pinang. Di atas disediakan hadiah bermacam-macam hadiah. Namun jalan yang akan dilalui untuk meraih hadiah itu teramat sukar dan teramat licin. Maka hadirlah di situ orang-orang yang bersedia menjadi pijakan kaki kita. Ketika kita melaksanakan panjat pinang, kadang orang tua di bawah, bener nggak? Kadang yang usianya lebih tua dari kita, paman dan sebagainya ada di bawah. Pertanyaan saya, marah nggak beliau ketika diinjak? Apa yang dirasakan ketika itu? Semangat, seneng, dengan satu buah harapan, semoga siapapun yang di atas, entah itu anak, entah itu cucu, bisa meraih hadiah yang sudah disediakan. Karena ketika sudah meraih hadiah, siapapun yang sampai ke puncak itu, tentunya hadiah itu
bukan milik yang sampai di atasnya, tapi milik semua yang terlibat di dalamnya. Makanya kalau panjat pinang, awas, jangan sampai lupa sama yang di bawah. Akhirnya begini kata si Upi, saya udah nyampe atas, gua nangkring aja di atas. Bagi, enak aja gue yang di atas, kan ditebang tar pinangnya. Bener nggak? Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Betul nggak? Nah, kita hari ini bisa sampai menjadi pengusaha, menjadi kiai, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang hebat. Ingat, ada orang-orang di bawah kita yang siap dijadikan pijakan oleh kita untuk meraih apa yang kita dapatkan hari ini. Kira-kira sepakat gitu? Maka Idul Fitri adalah momen zikir kita kepada Allah yang diwujudkan, yang dimanifestasikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Maka mari kita pusing bareng-bareng. Boleh nggak pusing begini? Boleh. Pusing dibarengin dengan doa. Kan nggak boleh maksa, ayah. Kita ini harus qanaah. Kita nggak maksa, cuman kita matur minta kepada Allah di malam bulan suci Ramadan yang kata Habib tadi, di mana doa kita diijabah oleh Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau kabulkan doa-doaku di malam hari ini sehingga aku bisa membahagiakan orang-orang yang telah berjasa untuk hidupku. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayah orang tua saya sudah kaya, saudara saya sudah kaya, kayaknya nggak perlu dikasih. Bicaranya bukan kaya atau tidak, tapi bukti pengakuan itu tetap harus ada, bukan perkara pemberian yang dilihat. Ya, maka pusing untuk hal ini diperbolehkan, Pak. Yang nggak boleh itu pusing memikirkan hidupnya sendiri. Tiap hari siang malam mikirin bini gua belum beli baju. Salah? Enggak, benar juga, itu juga berjasa. Anak saya, setoran motor saya, siang malam hanya sibuk muter-muter dan tanpa ada akhirnya, tanpa ada ujungnya. Kita sibuk dan sibuk memikirkan diri kita. Maka hal seperti ini, mari mindsetnya sedikit demi sedikit kita rubah. Setuju? Setuju? Kita tiru orang-orang yang sudah dibesarkan oleh Allah. Kenapa mereka itu bisa besar? Karena mereka membesarkan Allah. Zikirnya sudah wujud, zikirnya sudah perbuatan. Kalau kita ini zikirnya kan baru ucapan, baru lisan. Nah, beliau itu para ulama, orang salafus soleh, para wali. Mungkin kita mungkin ada sebagian daripada walinya Allah yang jarang menyebut nama Allah, tapi perbuatannya, apa yang dia lakukan semata-mata untuk membesarkan Allah. Tadi kata Habib, lihat pesantren lapangannya blok, Allahu Akbar konblok. Itu. Jadi zikirnya itu, jadi yang disuruh oleh Allah itu zikir sebanyak-banyaknya ketika kalian berdiri, ketika kalian ruku, atau ketika kalian sujud. Zikir. Zikir itu apa? Eling kepada Allah. Makanya sholat itu adalah aqimis sholat lidzikri, untuk mengingat Allah.
Ini jangan keluar konsep nih. Hari ini sholat itu dikatakan tidak sah gara-gara apa? Gara-gara bacaannya nggak fasih. Ada nggak yang begitu? Ini keluar konsep. Fasih penting, tapi itu bukan tujuan. Karena tujuan daripada sholat adalah elingnya kita kepada Allah, bukan membagus-baguskan bacaan. Ini keluar jadinya. Maka nggak akan ketemu dengan nilainya sholat khusyuk. Maka nggak akan ketemu dengan kalimat tanha anil fahsya wal munkar. Nggak akan ketemu. Karena sibuk sholatnya itu dengan bacaannya, bukan menyibukkan hatinya eling kepada Allah lewat gerakan sholat yang diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Makanya ya sholat mah sholat, ruku mah ya ruku, sujud mah sujud. Istri dinasehatin suami tambah melotot mah tetap. Sholat mah 5 waktu, belum qobliyah, belum ba'diyah, tahajudnya, tasbihnya. Tapi kenapa sholat yang kamu lakukan bukan melembutkan hatimu, tapi justru membuat hatimu keras? Mana buktinya keras? Sulit menerima nasihat. Karena sholatnya tidak dijadikan ajang untuk mengingat Allah. Betul apa betul? Ayo perhatikan. Makanya udah Bu, Pak, nggak apa-apa, nggak terlalu fasih, nggak apa-apa. Kalau santri ya belajar fasih kayak di Kempek tuh. Di Cirebon tuh ada pesan kalau pengen fasih baca Quran ya ke Kempek. Ini Kempek aja masalah nih bacaannya nih. Kempek apa Kempek? Tulisannya K E M P E K. Orang yang nggak tahu itu huruf E, bacanya apa? Kempek. Bener Pak? Ini mah E, tulisannya K E berarti ke. Di depannya M jadi kempek. Atau pakai E dua-duanya jadi kempek. Ngerti gak maksud saya? Ini kalau bicara fasih ribet Pak. Quran itu dulu adanya di langit ketujuh, di Lauhil Mahfud. Sama dengan kita juga dulu adanya di mana? Sama di Lauhil Mahfud. Quran yang jaraknya jauh daripada kita diturunkan ke langit yang pertama. Mana langit yang pertama ini? Ya bumi ini. Ini langit pertama, ini bumi. Bumi ada lagi di situ, ada Merkurius, ada Venus, ada Mars, ada Neptunus, ada Juventus. Bener nggak Neng? Ada Juventus nggak planet? Nggak ada. Apa coba? Satu apa? Satu Jupiter. Nmax ada? Satu apa tadi? Jupiter. Kedua apa? Satu Jupiter. Kedua Saturnus. Yang ketiga Uranus. Yang keempat Neptunus. Kelima tadi udah Jupiter Bun. Apa? Mars Bun. Keenam Venus apa Pinus? Hah? Venus ketujuh. Di mana adanya itu, Neng? Di mana adanya itu? Ribet kan ya? Di mana adanya? Itu baru bisa nembus kepada langit ke 7. Sementara kata Allah, langit ini ada 7. Ini baru sampai 1, ini lapisannya semakin tinggi. Gak tahu dah tuh ada di mana tuh Quran tuh zaman dulunya tuh. Yang namanya Lauhil Mahfud saya juga gak ngerti ada di mana. Yang jelas Quran ini datang dari jauh, langit ke-7,
di Lauhil Mahfud lalu diturunkan di bumi, sama seperti manusia. Makanya manusia dulu di Lauhil Mahfud sama ditanya juga oleh Allah, alastu birabbikum, apa aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya panjenengan adalah Tuhan kami. Betul gitu, sama di sini. Maka ketika kita hidup di alam dunia ini ingin sampai kepada tujuan, penting memahami Quran. Karena ketika kita mau perjalanan, kita nggak tahu apa yang dituju, yang dicari pertama kali itu apa? Petunjuk. Nah, kata Jama Manakib, waduh ribet gua nih. Gua mah alif bengkok kagak tahu gua mah. Soalnya ada santri di sini saya ajarkan. Ya. Ini kalau bicara fasih dibalik lagi. Baca baca sama dia. Wa yuyahiduhun natiku. Bukan wayuyahna, wayuwah. Coba nih gini nih nak, wayuwahiduhun natiku. Coba baca, wayuyahiduhun natiku. Gini nih, dipotong-potong nih. Coba ikutin. Yu dia ikutin. Wah ikutin dia. Ikutin. Natiku. Bisa. Coba gabungin. Wayuyahiduhun. Loh, ribet Pak ini. Ini akhirnya apa yang terjadi? Gurunya jengkel, 3 bulan kemudian dia pulang dari pesantren gara-gara wayuyah. Di Bunda ada kayak model begitu di Bunda? Jadi gedeg dia. Gua sebel banget gua ngaji sama ayah, kagak naik-naik, wayuyah, terus wayuyah. Akhirnya dia purik, berhenti mondoknya gara-gara gak bisa baca wayuyah. Itu betul Pak, ini bener, gak ngada-ngada, serius tuh. Makanya tidak apa-apa, tidak paseh ya, sing penting mah udah sholat aja, walaupun ghairil maghdubi alaihim walabdolin. Ada nggak ibu-ibu yang masih baca walabdolin? Soalnya santri di sini ada. Begitu baru, mungkin di rumahnya nggak pernah ngaji Pak De. Dari kecilnya nggak ikut TPQ kali. Datang ke sini, gagah pakai koko, pakai sorban. Ya kan, pakai peci, peti nih kayak awas nih anak hadro nggak bisa ngaji, goblok nih bocah. Begitu saya tes, coba baca Fatihah. Kan pasti saya tes Fatihah dulu kalau masuk sini. Saya nggak panjang-panjang ngetes anak-anak, Fatihah aja. Masuk sini, biar tahu ini anak-anak kalau Fatihahnya udah agak baik, berarti yang lain bisa dia. Coba tes. Ya itu tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan ain, alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumid. Bukan yau. Maliki Yaumiddin. Emang yau bacanya. Ayo bocah mana orang kagak ada sih santrinya. Bukan Maliki Yaumiddin tapi Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim walabdolin. Bukan dolin, di ujungnya bukan nun, walabdolim. Udah walab dolim pula. Ini santri Atamimi nih, biarin gue buka-buka aja, biar orang tuanya nanti ngecek setelah pulang dari sini, cek dulu Qurannya ada perubahan apa enggak gitu. Jadi tahu terima kasih sama gurunya gitu, Mang Gocan. Ya.
Nah, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, Quran ini sebagai petunjuk, maka ya pelajarilah Al-Quran. Caranya bagaimana ya? Yang paling simpel, ikut ngaji. Karena lisannya para kiai, lisannya para ustadz mesti berdasarkan Al-Quran. Bacanya nggak fasih, tapi paham maksud dan tujuan yang disampaikan, itu pun sama akan menjadi penerang dan petunjuk di dalam kehidupan kita. Karena barang siapa orang yang dikehendaki hatinya baik oleh Allah, ya, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam agama. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dahulunya Allah, barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi petunjuk Allah itu datangnya kemana, Pak? Kemana? Ke hati. Sekarang saya mau tanya, ketika hatinya mati, petunjuk itu bisa sampai atau tidak? Dipahami apa tidak? Jadi apa yang perlu kita lakukan agar petunjuk demi petunjuk yang Allah beri di dalam kolbu itu kita paham? Maka kualitas keimanan kita harus selalu ditingkatkan. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Balik yang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ketika hati ada yang masuk yang lain, maka hati akan terkotori. Ketika hati sudah terkotori, maka nasihat apapun, hidayah apapun, petunjuk apapun yang Allah beri kepada hati kita, kita tidak akan mungkin bisa memahaminya. Contoh, ketika kita mendapat ujian kesulitan, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan, Bu? Ketika datang kesulitan kepada diri kita, apa yang kita pikirkan? Pingin keluar dari kesulitan. Betul apa enggak? Iya apa tidak? Kalau kesulitan itu diterima sebagai nasihat dari Allah, diterima oleh hati yang bersih, diterima oleh hati yang suci, maka kesulitan yang terjadi dalam hidup kita ini justru ternyata Allah menghendaki agar kita bisa lurus kepada Allah. Karena lewat kesulitan biasanya manusia itu lebih mengingat Allahnya ketimbang kita dalam keadaan senang. Ayo kita ulangi, ilahi anta maksudi. Maknanya Allah yang kita maksud, Allah yang kita tuju. Maka Allah terima tuh tujuan kita, Allah terima tuh niat kita. Maka Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, Allah tidak menginginkan hati kita lepas daripadanya. Maka Allah hadirkan makhluk sebagai nasihat berupa ujian masalah dalam hidup, agar hati sedetik pun tidak lalai dan tidak lupa kepadanya. Ya, ketika lagi sulit kita mengingat Allah. Sampai kapan? Sampai ketika Allah berikan kemudahan, kita tetap mengingat Allah. Ya, jangan usah panik maksud ayah, ya. Kalau ada terjadi kesulitan dalam hidup ini, kita tidak usah panik. Itulah cara pendidikan Allah kepada kita, agar hati kita ini selalu mendekat, selalu eling, selalu ingat kepadanya. Paham tidak apa tidak? Ngerti apa tidak maksudnya? Maka kesulitan itu adalah berkah yang tersembunyi.
Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya sampai teriak, mata nasrullah, ya Allah, di mana pertolonganmu ya Allah. Saking diuji terus menerus oleh Allah, para sahabat, para pengikut, para tabi'in yang ikut bersama dengan Nabi ini teriak, ya Allah, kapan pertolonganmu itu akan datang? Ya Allah, kapan pertolonganmu itu akan tiba? Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Manakib, pertolongan aku dekat dengan kamu, tinggal tergantung kamu. Ketika engkau sudah menghadirkan aku di dalam kondisi apapun, situasi apapun, maka engkau akan melihat cahaya pertolongan aku yang hari ini, saat ini sangat dekat bersama dengan kalian. Namun ketika hatimu tertutup, tidak ridho dengan ketetapannya, tidak ikhlas dengan apa yang terjadi, aral ngeresulo, ya, maka pertolongan yang dekat itu nampak menjadi jauh. Jadi jauh dan dekatnya itu tergantung mata rasa kita memahami dari apa yang terjadi, yang Allah pesankan untuk kita. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Sehingga Allah bukakan tabir-tabir ma'rifat untuk kita, sehingga kita bisa memahami apa yang Allah kehendaki atas hidup kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa kita sholawatan dulu supaya jangan tuh nanti doanya sama bunda ya. Yuk sholawatan dulu. Astagfirullah.